Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memastikan UMP 2023 akan naik. Hal tersebut berdasarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Namun, tahun 2023 juga akan diprediksi akan mengalami resesi secara global. Lantas seperti apa tanggapan dari DPR RI mengenai hal tersebut? Telah bergabung bersama saya, salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Darul Siska. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik sehat. Bapak. Bapak, bagaimana pendapat Komisi 9 DPR RI mengenai kenaikan UMP yang akan di depan tahun yang diprediksi akan mengalami ancaman resesi ini Pak? Ya, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja sudah memberi gambaran bahwa tahun depan itu akan ada kenaikan UMP. Dan saya kira ini sudah seharusnya memang karena berbagai faktor. Yang pertama ada inflasi yang cukup besar. Kemudian tahun ini juga kita mengalami kenaikan BBM, yaitu juga berimplikasi terhadap kenaikan harga-harga yang membuat masyarakat yang berpenghasilan tetap saja susah, apalagi yang tidak punya penghasilan tetap. Nah sekarang kan kita sedang membahas tentang UMP bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Yang semua faktor yang disebut tadi saya kira harus menjadi pertimbangan. Faktor inflasi, faktor resesi, faktor kenaikan harga-harga di pasar juga harus menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan UMP masing-masing daerah. Yang lain dari itu, kami sudah pernah juga memberitahu di dalam rapat mengingatkan kepada Menteri Tenaga Kerja agar memberi panduan yang mudah dimengerti oleh pimpinan daerah atau stakeholder di daerah dalam menghitung kenaikan UMP tersebut. Selama ini kan selalu dianggap cara atau tata cara penghitungan kenaikan UMP itu sangat berbelit-belit sehingga menjelaskannya kepada masyarakat yang menerima upah juga jadi susah. Nah, jadi faktor nominal menjadi satu hal. Yang hal kedua adalah faktor teknis kenaikan UMP itu sendiri. Mengenai besaran dari kenaikannya tersebut Pak, karena kan dari para pekerja masih mengeluhkan terlalu kecil, karena juga di depan ancaman resesi seperti itu. Apa Pak tanggapan dari DPR RI? Kecil dan besar itu kan relatif ya. Sangat tergantung dari kebutuhan hidup kita. Dan juga harus dipahami kenaikan UMP itu bukan saja dari segi kepentingan penerima upah, tapi juga kepentingan pemberi upah. Pemberi upah juga harus menghitung kemampuan dia untuk meningkatkan upah itu berapa. Jangan-jangan dia bisa memberikan kenaikan upah yang besar, tapi kemudian modal kerja perusahaannya untuk bisa berlanjut malah terkurangi, sehingga produksinya tidak maksimal. Jadi menurut saya harus ada pembicaraan yang equal antara pemberi upah, penerima upah dengan pemerintah yang menetapkan UMP itu. Sehingga didapatkan angka ideal yang memberi kenyamanan bagi penerima upah, ketenangan juga bagi pengusaha karena ada keberlangsungan usahanya, dan pemerintah juga memberikan keputusan yang tidak berat sebelah begitu. Menurut Komisi 9 sendiri Pak, untuk sebenarnya UMP yang layak itu seperti apa? Karena melihat kondisi Indonesia masih kondisi baru bangkit dari pandemi serta dari ancaman resesi global itu sendiri Pak. Nah itu yang saya tadi sampaikan, itu mesti harus ada hitung-hitungannya sendiri. Saya sendiri tidak bisa memberikan prosentase idealnya berapa. Karena kan harus ada faktor inflasi dihitung, kenaikan harga dihitung, kemampuan pengusaha dihitung. Kemudian kita juga baru keluar dari pandemi yang berat, malah sekarang sebentar kita sudah
masuk lagi kepada ancaman Omikron XBB yang semua kita sudah masuk lagi PPKM. Nah ini kan semua ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan WMP ini. Jadi semua pihak harus dengan kearifan bisa melihat UMP 2023 ini sehingga tidak menimbulkan gejolak baru di tengah-tengah masyarakat kita. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Darul Siska yang beliau telah menyampaikan tadi bahwa perlu adanya pembicaraan lebih lanjut antara pihak-pihak yang terkait untuk menyimpulkan UMP tahun 2023. Mengingat Indonesia baru saja pulih dari pandemi serta akan rencana bahwa untuk menghadapi resesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke rekan kami di studio.